Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon bimbingannya Kiai. Sebelumnya Kiai sudah menjelaskan tentang takdir dari mutiara sebelumnya, dan juga ada tentang karomah, juga tentang mukjizat. Ada beberapa unek-unek yang intinya satu jawaban, cuman banyak permasalahan. Permasalahan yang pertama, barusan Kiai menjelaskan tentang air apa itu, anti mati ya. Saya sebutnya anti mati yang memang diberikan kepada Nabi Khidir. Yang saya problemkan itu memang karena kehebatan airnya tersebut, atau itu memang takdir Allah. Kalau memang itu takdir Allah, tentunya Allah tidak butuh perantara air. Bisa jadi dengan tepuk tangan bisa panjang umur atau sebagainya. Dan kalau memang itu kehebatan airnya, lalu di mana letak takdir Allah itu? Terus problem yang kedua, di dalam Al-Quran itu kalau tidak salah surat An-Nur ayat 26, itu yang intinya bahwasanya perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek dan sebaliknya, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Dan yang saya bingungkan, ada salah satu kisah yang mana disebutkan bahwasanya Aisyah, istrinya Raja Fir'aun itu sudah dijamin masuk surga. Kalau berkaca kepada ayat tersebut, itu bertentangan, karena Aisyah itu orang yang baik yang dijamin masuk surga, sedangkan Fir'aun ya seperti itu dah. Atau ayat tersebut itu memang bisa keluar dari konteksnya yang memang ditujukan kepada orang tertentu, atau takdir Allah itu bisa mengalahkan konteks Al-Quran tersebut. Nah, itu problem yang kedua. Problem yang ketiga, ya satu jawaban sebenarnya Pak, nanggung ya. Yang ketiga, ya Nabi itu bersabda yang artinya bahwasanya umur manusia itu tidak bisa dimajukan atau diundur. Tadi Kiai menjelaskan tentang umur anak yang dibunuh oleh Nabi Musa, bukan Nabi Musa, Nabi Khidir. Yang mana alasannya kalau anak tersebut tidak dibunuh ketika dia tumbuh dewasa, maka dia akan menjadi pengerusak. Artinya dia ditakdirkan memang umurnya panjang, cuman dia dibunuh oleh Nabi Khidir. Terus juga problem yang selanjutnya yaitu tentang salah satu wali Allah, yaitu Sunan Ampel. Yang mana Sunan Ampel itu bisa, dalam ceritanya, bisa menghidupkan Mbah Bolong selama 9 kali ya. Soleh atau ya Mbah Bolong ya. Iya, Mbah Bolong. Mbah Bolong atau nama aslinya Mbah Son Haji. Itu bisa menghidupkan selama 9 kali. Sedangkan sabdanya Nabi itu tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan. Itu termasuk karomahnya Sunan Ampel, atau memang takdir Allah untuk hidup dan mati seperti itu? Atau apa? Sunan Ampel itu hanya sebagai perantara saja. Kalau memang Sunan Ampel sebagai perantara, artinya ya Sunan Ampel tidak membutuhkan karomah. Siapa saja itu bisa melakukan hal tersebut kalau memang itu takdir dari Allah. Mungkin itu saja dulu Kiai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja tapi banyak. Mungkin situ ngaki beda. Orang lain mungkin. Oh, terwakili orang. Sehubungan sareng ma'ul hayah, air kehidupan yang disebutkan sareng Al-Imam Al-Muhaddits Syekhul Islam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarahnya Sahih Al-Bukhari. Kento kaya apa mentak kelerwa 12 jilid jeraja ketiga itu. Tentang ma'ul hayah atau air kehidupan ini, apa perlunya kalau Allah sudah mentakdirkan? Allah kesokan untuk mentakdirkan Nabi Khadir untuk hidup selamanya. Ila an yarithal Allahu al-arda wa man 'alaiha. Kenapa mesti butuh ma'ul hayah? Maki foto air kehidupan langsung saus kan bisa. Dalam hadis itu buaki seganto. Idza aradallahu syai'an hayya'a lahu asbabahu. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah siapkan sebab-sebabnya. Ketika dikehendaki seseorang sakit, maka kemudian Allah memberikan sebab apa yang menjadi pantangan yang dilarang oleh dokter, pasti seneng apa? Pas sakit kencing manis. Bi dokter pun saranaki, saya ngabu, Pak, hindari makanan ini itu dan seterusnya. Engki, ngocak engki ada dokter, tapi dapat kebengkoh, ibu halus kepiu. Maka itu adalah sebab. Kenapa mesti ada sebab begitu? Kan Allah bisa langsung saja sakitkan kencing manis mari pun. Tak usah beda sebab. Tapi sudah menjadi sunnatullah fil kaun, Allah itu telah menjadikan sebab pada setiap sesuatu yang dikehendakinya. Idza aradallahu syai'an hayya'a lahu asbabahu. Apabila Allah menghendaki sesuatu maka Allah siapkan sebabnya. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan tentang Iskandar Dzulqarnain fa'atba'a sababa. Iskandar lalu mengikuti sebab itu. Atau mungkin sakit kencing manis sebenarnya ada pantangan yang tidak boleh dimakan, tetapi dia tidak tahu karena tidak pernah periksa dokter. Benikin karena cengkal, tapi karena tak pernah uning, maka pas itu lah yang membuat dia malas untuk periksa dokter itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian membuat dia senang untuk melakukan perbuatan-perbuatan, makanan semua dimakan, itu juga Allah Subhanahu wa taala. Kapi Allah Subhanahu wa taala. Beda orang yang kadang bilang pun sobunga umur, cengkal pas, cengkal. Sampai anan mainga, Bu, sampai antar oleh ada ni kecan dokter, tina lah cong pokon kok tero, mentero pada rumah boleh, mentai parengin tukah. Yang kita terpaksa layani, sobung pas sobung umur. Lah panika saja sebab yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga untuk menghidupkan orang mati, menyembuhkan dari penyakit baras, menyembuhkan dari penyakit kusta dan lain sebagainya, itu selalu mengatakan biiznillah wa ubriul akmaha biiznillah. Aku jadikan orang yang bisu menjadi berbicara biiznillah karena izin Allah. Wa uhyil mauta biiznillah. Aku hidupkan orang mati dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Cik saya tak pakon bi Allah, tak mungkin akan terjadi apa yang menjadi karamah atau mukjizat bagi beliau. Jadi laras
pertanyaan gila disampaikan tetapi lengkap dengan jawabannya. Apa jawabannya? Kento jawab nasi tong. Ingki kento takdir Allah Subhanahu wa taala. Kengkun muskil apa-apa mun pon beda takdir maki perlu beda sabab oleh Allah telah menjadikan takdir itu tergantung kepada sebab. Bila ampun orang kento alim abi Allah Subhanahu wa taala, pas kenceng ka aku ngaji. Kenceng ka aku ngaji. Padahal bisa Allah membuat alim orang yang tidak pernah ngaji sama sekali, bisa. Apa-apa maki ikut mengakui proses ngaji, ke tengah malam amutlah, kemudian kulaku ngaji boleh terus tak bambu sekali. Allah menghendaki semua itu alim tetapi tetap dengan proses yang wajar yaitu mutalaah. Beda orang yang itu kasokanin tentang sesuatu bi Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui sebab yang layak seperti yang kita pahami selama ini. Contoh apa sir? Almarhum Ki Hashim Zaini rahimahullah, putrana Ki Zaini Mun'im, pesantren Nurul Jadid. Kento waktu mondok ia teraki sareng Ki Zaini, seraki waktu ga isa pengasuna Sidogiri Ki Khalil bin Nawawi manabi ta'helap. Beliau kento seraki sareng Ki Zaini, kiai abdina masyarakat budu kento pengajar ke ajunan. Ampun kiai debuna Ki Khalil, tak manabi ngaji. Punten esona kasokana ajunan kangkui morok anak abdina. Punten tak manabi ngaji. Pakun Ki Zaini matur, tak langkung kiai terima aki anak abdina kento turai pengajar ke ajunan. Punten Ki Zaini tak manabi ngaji putaran ajunan dari ten gulai pareng aki ke putaran ajunan. Langsung Ki Zaini kento atulit ke Ki Hashim ke putaran. Ngucak qabil tu. Ada apa pas Ki Hashim? Qabil tu. Langsung ilmu nak Ki Khalil turun ke Ki Hashim, masya-Allah luar biasa. Rahimahumullah jami'an. Kento para hadirin. Sobung ngaji sobung kenapa? Ilmu nasataja ilmu seikawle Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Sareng Ki Khalil langsung itoronaki namung sakatir adebu bi gula itoronaki di gula ka putaran sambian Ki Hashim. Cukup narima qabil tu narima kaula. Langsung alim beliau gitu para hadirin. Cek beda makin teh. Makin beda ke Jais misalnya alim, ke Mustafa alim, ke Afifuddin Muhajir alim. Mungkin tak ngaku ilmu ketika itu mungkin. Ke Afif pas ada bu misalnya di kulit orang lagi kesambian, engki kebil tu sobung tak pernah. Jadi ilmu perengaki bi Allah ke Khalil sekaligus juga ilmu nanuronaki ilmu ke orang lain dengan cara ketika itu. Sateja tetap takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma tak akati proses yang selama ini kita kenal. Kau tu ngaji, mana bisa foto kento ngaji tak sekedar ngaji para hadirin. Tapi lengkap bi terakat. Kita buat punya anyar matur kento. Masya Allah, atana ngakui kolen telur. Mun kolen telur seikebai petanaan. Kento kan bersih beri posa, muni posa itu masak. Setelah sekento setero masak, kento kolen telur, isen beres separo, aing pas icampurin bedi boleh, icampurin bedi. Tetapi bila ada salah nasi sakoni ki milih bedi. Panik terakat. Kenapa dia Imam Syafi'i? Wa man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa-siapa orang saya tak pernah rasa aki melasa ajar, melasa ngaji, maka orang jadi siap-siap kangkui putus selanjang umrah. Kau tu melas orang ngaji kan tu lah. Ben kan tu sunnatullah. Sunnatullah. Maka nak kena makin ngaji sebelum melasa sekali. Mana bidan gula mantuk lambang ki maklum sarana prasana sangat tak nyaman agati makin mandih gantian. Jeding tak cukup. Mana bi cukup aingnya sekoni.
Jadi terpaksa mandi sumur ngakui tembok. Karena mandi nang tempat terbuka ngakui terlesan. Terlesan digenteh. Ampun mun sitong ke entu sage. Nah penyaman. Beni sebeda nang kanton biasa. Dedes. Ada lah dedesan ke kor-koran. Bila nang ikan dengan cepeh lah kor. Dengar dong ibesel. Nyaman. Tanyaki ke Ustaz nika. Nika akhirnya nika bolan rasa aki TV lambe. Terlesan gantian, jadi terlesan gantian. Si sakit goreng ngalle goreng, sakit dedes ngalle dedes. Melas. Ada Maria tanah, salah saya tanah melarat nyari kajuh tuh nyari. Diburin ker pakari etek geletek kene sekoni kebaya kangku ya tanah. Kangku nyoku apoi. Pas bila der segantian der pun setalam. To kuana itu tak ada nginum anu na orang salang nginum. Tapi je levan tu tidak jumpa je. Beda aing tak ada tanah aing. Bila maringakan buru ke sumur. Ngala aing ienom, cek besa-besa ngabas tak tertinggi ienom. Lah enteng posak ni dalam. Kadang tak cukup mandi ni ian karena banyak waktu nak sekolah pun para maka mandi nang eleke nang parit nang ian na besa-besa mandi pun mandi pas mereka ni ke asikat. Perapan asikat temu sekoning dari Allah. Aduh, tadi mulai kila amor kemori. Melas. Tapi bila saya rasa makin Masya Allah. Melas salam paling kesenang para hadirin. Wa man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Orang yang kita andek melas waktu ngaji siap aku ibu tu selanceng umrah. Mungkin tandi obeng melambak ki ngirim surat. Melambak tandi obeng kiriman telat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau berkat dinta abdina ngatori kabar abdina alhamdulillah sehat walafiat. Amma ba'du, la bila amma ba'du ni si bahaya. Amma ba'du abdina ampun 5 hari tak keduan obeng. Nah ni kah. Ni kaki libat perahu. Semangkat lagi pada waktu na mangkat lagi pelai mana puru pada perahu kirim ngiba kiriman kangkui mungkin cukup masuk aki kartu ATM klik mari pun keluar bisa 500 1 juta bermelas tidak melas. Kemudian yang kedua at-thayyibatu lit-thayyibin wal khabithatu lil khabithat dan seterusnya. Orang perempuan baik-baik itu adalah untuk laki-laki baik-baik. Yang buruk untuk yang buruk. Ini merupakan idealisme dari Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya orang laki bagus nyari orang bini bagus juga. Kenta maksudnya. Beni ampun ditakdirkan bahwa orang bini bagus mesti oleh orang laki bagus tak tentu. Tak tentu. Terserah usaha. Makanya Kanjeng Nabi makon fadhfar bidzatid, upayakan untuk mendapatkan perempuan salihah. Upayakan. Bening antos dia tengah tibi. Tuh ya Allah mantarolin. Tak nyari. Tolos tak mesti salihah. Jadi fadhfar bidzatid itu untuk memperoleh perempuan salihah. Usahakan. Tanya kita dari marwah. Buka sah bagus. Mansirah. Oh, ampun karo malam belajar kaman-kaman. Karo ai bagi boring. Nemu taksi norak taksi. Oh, iyalah lah. Mana ruah? Ini nyatanya. Ini kan dalam rangka nyari pasangan yang bagus. Jadi at-thayyibat lit-thayyibin itu bukan berarti Allah memastikan yang baik akan dapat yang baik. Belum tentu. Dan kula andi sapa-apa kayak Azul Haq Putaran Ki Mahfud kayak itu dimin araji ternyata oleh orang bini tak apa je. Biasa.
Jadi wajar Asia rajin Fir'aun ke ento, bini Fir'aun ke ento, orang bini salihah, tapi ternyata oleh Fir'aun yang bukan hanya buruk tetapi dedengkot keburukan. Nah, Fir'aun panika. Makanya napa Asia ke ento doana agati sebutaki dalam Al-Quran, adua Rabbi najjini min Fir'aun wa ahli. Terus teh napa sanmat aki artinya dari Fir'aun, artinya dari kecobaan Fir'aun ben keluarga. Karena kenapa? Karena strategi itu dalam rangka untuk memperoleh keturunan yang baik. Ternyata binin Fir'aun itakdiraki bi Allah Subhanahu wa taala tak andi putrah dari Fir'aun. Maka pas menuntut anak Nabi Musa alaihissalatu wassalam penuntut anak kalaban mangkin nang kotak se ianyu aing nang sungai Nil. Jadi mencari jodoh itu tidak hanya sekedar nyareh kola ratin punten. Rasulullah itu kan 4 saya ditawarkan, ratin, soki, keturunan bagus, pas agama mana bagus. Dan benar kanjeng Nabi utamakan yang terakhir, fadfar bidzatid. Karena kenapa? Ratin itu kan cuma paling abid kan umur 40, mari ini ke kero kan. Make agin jua sampai sebeda pakun tak arti. Beda pun nabi tak arti pakun. Lah ni kan. Dunyah juga kento ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bila tarik bi Allah mak tegar kompoi semiolo anak tak milo. Mana yang paling tarik. Keturunan juga tak bisa dibuat andalan. Maka yang hanya bisa dibuat andalan adalah zatidin, perempuan yang agamanya baik. Kenapa orang yang laki sih bisa milih? Benar yang bini bisa milih lagi ya. Enten pak, mun ke arwah, gula uning tengkan ke arwah. Pitana orang laki panik nyare, orang bini sesalihah. Mun orang bini nyeleksi lamaran atau formulir yang masuk. Formulir masuk. Pak, nika mau kolan nika. Entan gula. Ini bedanya antara laki dan bini. Mun laki nyare, mun bini isare. Lah pada saat dicari itulah dia melakukan seleksi terhadap formulir yang masuk. Orang laki kadang bini nah kento panapa ternyata coba tingkah kulin tak bagus, kikiran, ben tak elatinin, kun atana margini ke sabak, deer tak ibarengin tak ada rumah pokok lah, ngalak karpa TV pun, sampai abid akabid ijek aja sampai akhirnya sebung umur, pas mangki tetangga atau orang kenalan janda Jamuddin, janda muda Raddin. Kini ka cerai ban celake umpamana. Lagi itu cenderi pas depa lamar. Tak oleh nerima lamaran tak oleh kecuali persemun oleh. Derma misalnya ngucap kareng bini kela corak kosong. Mun kira yang tosah. Jadi mengajukan formulir tak oleh lagi. Tapi acenci, mon kosong kok ngajuaki formulir lebih lah. Keng kosong ilu. Pada ibana. Panik oleh para hadirin, persemuan oleh. Kenapa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampuna Sayyidina Abu Salamah. Abu Salamah ke ento sahabat Rasulullah sangat dikenal patuh orangnya, sangat patuh. Sampun Sayyidina
Abu Salamah kento, Ummu Salamah kento kibak muda ratin, Jamuddin hari kan. Rasulullah Rabu alongku ala labat, tapi sambil alamar secara tidak langsung. Ceki iddah dalam masa iddah. Pas dari mana pun Rasulullah alamar paningan. Dabun sekento. Ummu Salamah ben kan tahu engkau dia Rasulullah. Engkau dia paling mulia manusia nang bumi. Engkau dia oleh wahyu dari Allah. Paringin tugas angku ya ngerti Ummu Salamah. Rasulullah abdi nak iddah. Bayi siapa sih alamar ben? Engkau aku ngucap engkau Rasulullah engkau anu. Oh engkau yang pun faham. Nah, jadi tak nerima lain. Nerima lain dari Rasulullah si kasokan. Sobung si mulian bi kanjeng Nabi. Yang tos. Bila Allah tarik idana Rasulullah alamar ongkuan pas serius. Benikun. Jadi mungkin alamar persemuan tak apa-apa. Tapi pas terang-terangan hukum haram, napa boleh pas alamar ongkuan si bini pas nerima hukum haram. Karena orang masa iddah kento para hadirin kento hakikatnya tali perkawinan belum putus sama sekali. Belum putus sama sekali. Mangkana orang bini bila telak bi celake, tak boleh mandiri jombon celake. Tak boleh. Haram hukum. Dalam kitab Sulam itu baki wa min ma'asil badani khurujul mar'atil mutallaqati min baiti zawjiha. Termasuk maksiat badan engki panika orang bini keluar dari jompoan selaki sinelak. Orang bini saya telak keluar dari jompoan selaki kento haram hukum. Tak boleh. Justru aku tu tetap nangi jompoan selaki. Apa? Allah masih berharap pasara oning kalau benterus akompon mutatun mufan areh kento teka akun apesa kamar kijek lakonin munda apesa kamar tapi sekut tetemu kan sebini atana isabe itu nafas ada katipi bitabit itolong bila pun lestari bisa bini kita pangki malah dianjurkan dalam kitab orang bini setelah kento di samping tak oleh keluar dari cempuan silake pakon berhias pon patobuk mulai lambat tak tahu berhias makin hias pun kapiaki pun makin tak ketel tidak rengi sengkap orang ya rengi cik sarang padahal tidak rengi kengkun malai padang ke silake cik orang apote akhir silake agar mikir alos ki ya tang bin panik para hadirin tadi Allah panik cek seneng sama Nabi orang yang terlanjur atalak dari masih bisa balik boleh mangkan sebini ti para hi keluar wala yakhrujna min buyutihinna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah Quran panik Quran mangken dengadeng te telakun pokil sekone ring bini buru di bungkon lagi silake itu neceng menceng suruh tanya lagi ring bini lain nikah kemudian umur tak bisa maju tak bisa mundur engki lah tak bisa maju tak bisa mundur tapi kenapa kita dianjurkan untuk berdoa mohon tambahan umur karena dalam hadis itu baki la yaruddul qada'a illa du'a tak bisa menolak takdir Allah kecuali doa hanya doa yang bisa menolak takdir Allah dan kadang Allah kita menakdirkan takdir kita ada dua pada qada' mubram pada qada' mu'allaq qada' mubram adalah qada' yang mau atau tidak berdoa atau tidak tetap harus dilaksanakan Nabi mu'allaq kento digantungkan kepada perbuatannya umpamanya sekento qada' kento dan kula sareng panjenengan misalnya takdir mati kecelakaan tapi karena doa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkat jalanan maca doa-doa saya pakon sareng Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim apa doa perjalanan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin seterusnya kita baca sampai
karena sering doa dan setiap mau bepergian selalu berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala tetap melaksanakan takdirnya, yaitu orang itu mati kecelakaan. Cuma mati nah ikorangin, cuma kecelakaan malolo tak sampai mati. Tapi kecelakaan apapun ilaksanaaki. Kan ini berdoa. Jadi doa itu benar-benar la yaruddul qada illa doa. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Kanjeng Nabi dalam doa biasanya sekian toh. Allahumma inni la uriduka an taruddal qada walakinni uriduka al-lutfa fi. Gusti, abcina tak teronyo ona keajunan supaya takdir ajunan dicabut punten. Tikal tersaki panapa saya takdir aki ajunan. Tapi nyo ona laksanaaki takdir ajunan kento dengan cara yang lembut. Nah, kento para hadirin. Walakinni as'aluka lutfa fi, abtina namung nyoon supaya lembut dalam melaksanakan takdir yang pun itu lesaki serang ajunan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi